warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni dengan nomor NIM 1908102003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu materi, yaitu tentang metode oral Thoriko Sam'iyah Fefawiyah. Sedikit tentang menjelaskan tentang metode itu, mempersingkat waktunya, lebih ke penjelasannya aja ya. Di sini ada latar belakang, yaitu apabila melihat ke latar belakang pada tahun 1939, Universitas Michigan mengembangkan Institut Bahasa Inggris pertama di Amerika Serikat yang mengkhususkan diri dalam pelatihan guru-guru bahasa Inggris sebagai bahasa asing dan dalam pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau bahasa Inggris atau bahasa asing dalam berbagai hal. Metodologi yang digunakan oleh pakar linguistik dan para ahli yaitu pengajaran bahasa Amerika Serikat pada periode ini agak bersamaan dengan oral approach Inggris. Pendekatan yang dikembangkan oleh Universitas Michigan dan universitas lainnya itu menjadi terkenal dengan berbagai nama: oral approach, oral approach, dan structural approach. Pendekatan ini menganjurkan pelatihan awal terlebih dahulu, kemudian pelatihan ucapan, diikuti oleh berbicara, membaca, dan menulis. Itu latar belakang metode oral dari Sam'iyah Fefawiyah. Nah, lanjut, di sini adalah dasar teori yang dimana metode Sam'iyah Fefawiyah berasal dari sejarah. Metode Sam'iyah Fefawiyah berasal dari pandangan para tokoh yang beranggapan bahwa bahasa itu bukan sekedar bahasa tulisan, melainkan bahasa adalah alat untuk merealisasikan komunikasi yang diawali dengan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Itulah dasar teorinya. Selanjutnya itu ada karakteristiknya, yaitu yang pertama, tujuan pengajarannya adalah penguasaan 4 keterampilan berbahasa secara seimbang. Yang kedua, urutan penyajiannya adalah menyimak dan berbicara, baru kemudian membaca dan menulis. Dan yang ketiga, itu model kalimat bahasa asing diberikan dalam bentuk percakapan untuk dihafalkan. Yang keempat, penguasaan pola-pola kalimat dilakukan dengan latihan pola, pattern practice. Yang latihan mengikuti urutan stimulus, respon, reinforcement. Yang kelima, kosakata dibatasi secara ketat dan selalu dihubungkan dengan konteks kalimat atau dengan teknik demonstrasi. Ungkapan bukan sebagai kata-kata lepas yang berdiri sendiri. Yang keenam, pengajaran sistem bunyi secara sistematis agar dapat digunakan atau dipraktekkan oleh pelajar dengan teknik demonstrasi, peniruan, konspirasi, kontras, dan lain-lain. Yang ketujuh, pelajaran menulis merupakan responsiasi dari pelajaran berbicara, dalam arti pelajaran menulis terdiri dari pola kalimat dan kosakata yang sudah dipelajari secara lisan. Yang ke-8, penerjemahan dihindari. Yang ke-9, gramatika dalam arti ilmu tidak diajarkan pada tahap kemulaan. Yang ke-8, yang ke-10, pemilihan materi dikatakan pada unit dan pola yang menunjukkan adanya perbedaan. Yang ke-struktur ada antara bahasa asing diajarkan dalam bahasa ibu belajar. Dan yang terakhir itu ada kemungkinan terjadinya kesalahan siswa dalam memberikan respon, harus sungguh-sungguh diperhatikan. Itu karakteristik untuk metode oral tersebut, dan ada tujuannya di situ, yaitu metode ini bertujuan bahwa metode audiolingual itu pada dasarnya tidak hanya menekankan latihan dan pembiasaan para belajar untuk membentuk kecakapan berbahasa, tetapi juga kecermatan pengajar dalam membimbing mereka sangat diperhatikan. Oleh sebab itu, seorang pengajar harus benar-benar menguasai prinsip-prinsip tersebut. Itu tujuannya. Dan yang bagian terakhir itu ada peran guru dan siswa serta bahan ajarnya, itu buku ajar. Belajar mengajar adalah suatu sistem yang di dalamnya melibatkan sejumlah komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Komponennya dalam peran guru dan murid ialah guru dan media diantaranya. Yang pertama, guru sebagai sumber belajar sekaligus media. Yang kedua, guru dan media sebagai sumber belajar. Dan yang ketiga, guru menyerahkan
sebagian besar tanggung jawabnya kepada media. Dan yang terakhir, media satu-satunya sumber belajar. Nah, itu sedikit menjelaskan tentang metode oral atau Thariqah Samiyah Safawiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.